karuniamu. Engkau izinkan kami berkumpul di tempat ini dalam acara seminar nasional yang bertemakan manajemen dan etika dalam berorganisasi yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan pemahaman yang luas, khususnya dalam ilmu manajemen dan etika dalam berorganisasi, sehingga kami dapat mengimplementasikan dalam bentuk sikap dan perilaku saling menghormati, membangun kejujuran, menyebar keadilan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam organisasi. Di Kota Makassar, selamat datang Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, ada Ibu Haja Farika SPDI. Beliau akan mengupas nanti tentang bagaimana manajemen dalam berorganisasi, khususnya di Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh kementerian di Agama Republik Indonesia. Baik, untuk yang narasumber kedua ada Ibu Dotranda Haja Dewi Tali PSI, Sarjana Psikologi, Magister Manajemen. Ibu, beliau adalah CEO Lembaga Pendidikan Kepribadian Soraya. Selamat datang Ibu, sudah bergabung dengan kami. Alhamdulillah dengan kepadatan jadwalnya, saya menschedulkan beliau langsung mengokekan, luar biasa. Padahal saya tahu beliau punya jadwal yang sangat-sangat padat sampai bulan April ya Bu ya, sudah terjadwal, luar biasa. Beri aplaus dong kedua narasumber kita. Iya, beliau nanti akan mengupas tentang etika dalam berorganisasi, khususnya Ibu Dharma Wanita. Ya, untuk sesi pertama ini akan kami undang dengan hormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama untuk menyampaikan hal-hal terkait masalah manajemen dalam berorganisasi. Yang mubarak ini, sholawat dan salam kami haturkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beserta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan besok mendapat syafaat yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Misalkan sahabatnya, temannya pakai tas apa, itu wah terus kebakaran harus beli, padahal suaminya gajinya cuma seberapa, harus ngutang karena gengsi. Jangan sampai ya Bu, ibu-ibu istilahnya saudara kita oleh Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat, Bu, yang diketuai oleh Bu Cahyo Kumolo, itu Bu Erni namanya. Itu Bu, di antara saya kan ikut pengurus pusat ya Bu. Itu kalau pertemuan acara apa dia sini tidak pakai seragam itu, batik DWP, ada yang seperti itu, tidak apa-apa, penting dia ikut juga tidak kelihatan sampai seperti itu. Enaknya itu loh Bu, enaknya apa itu apa, kok ada orang kadang loh, ada yang tidak ikut, itu heran juga saya. Bu Eni itu orangnya loh Bu, teliti banget dia. Aku kaget Bu, ya Allah, Bu Eni pada seluruh Indonesia dia kok tahu. Aku sampai heran Bu itu. Lalu apa, cerita sedikit ya. Pas rapat ada yang keluar masuk, maksudnya mungkin Bu kemana tidak tahu, keluar dia masuk lagi. Itu Bu Eni tahu langsung ini. WA saya masih itu, WA Bu Ika itu keluar seperti beliau. Benar Bu, luar dalam, maksudnya kecerdasannya, ke sosialnya juga Bu. Dia kayak tas ini Bu, dia Rp1, 1.000 apa enggak ambil untung sama sekali. Semua masuk darah itu Bu. Saya yang promosi Bu, terus terang saya yang menangani. Dia langsung, Bu Ika saya punya lukisan, ini monggo nek mau dibuat tas.
tak kasih berapa persen uang ini untuk ekonomi, kan biasa Bu bisnis kan harus ada itunya ya. Nggak usah, biar untuk ibu untuk organisasi aja, untuk kegiatan. Saya tuh alhamdulillah ya Allah, sampai saya keluar air mata Bu, bener Bu itu. Saking aku terus mudah-mudahan berkah Bu, ibu juga diberi kesehatan ya alhamdulillah ya, mungkin diijabah sama Allah dia diberi kesehatan terus walaupun itu ya kegiatannya luar biasa seperti itu. Terus yang kedua bidang ekonomi ya Bu. Bidang ekonomi ini harus pandai-pandai kita itu kreatif ya Bu di bidang ekonomi. Kalau tidak kreatif, terutama itu juga ketuanya ya Bu ya. Bu rektor, istri rektor Alaludin juga kan ketua. Ketuanya harus pinter, harus cerdas juga Bu. Bagaimana ini kita untuk mencari uang, karena organisasi tanpa uang tidak akan jalan. Semua narasumber butuh uang. Saya walaupun Zoom dimudahkan, setiap Zoom kan saya harus pemateri harus yang itu Bu, nggak cuman yang murahan, maksudnya yang biasa, saya harus yang terkenal. Saya gitu prinsip saya, karena ini ilmu ini diserap seluruh Indonesia DWP. Mudah-mudahan bisa cerdas semua, bisa maju semua, itu punya saya. Makanya saya itu sampai ngantri kadang 3 bulan 4 bulan, misalnya Lula Kamal, terus misalkan yang Gus Baha pengajian, terus Bu Eli Risman psikolog, terus dokter siapa Mahesa, itu Bu ngantrinya itu sampai saya tag dulu gitu, saya suruh sekretaris itu. Ini insya Allah saya pengen dokter Boyke yang khusus ini ya, kesehatan itu, kandungan ya. Kemarin kan kecantikan ya Bu ya, itu maksud saya biar ibu-ibu cantik semua. Terus itu iya saya gitu. Juga kebetulan ketua ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Makassar yang sudah 2 periode, dan kami juga wakil ketua 1 di DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tadi saya sangat menarik dengan bagaimana ya ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang berjiwa entrepreneurship. Karena kami juga sebagai dosen dan banyak juga tempat kami mengajar Ibu. Jadi itu yang selalu kami bawa. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang bagaimana etika kita berorganisasi. Jadi etika itu Ibu bukan hanya nanti di dalam berorganisasi, tapi baik etika duduk, makan, berbicara, semua ada etikanya. Maupun letak aksesoris kita semua ada etikanya. Nah, seorang perempuan yang tadi ada pertanyaan bagaimana ya supaya suami kita tidak berselingkuh. Insya Allah apa tips dari beliau tadi itu insya Allah sudah bagus. Dan yang kedua, kita harus mempunyai etika. Dan sebelum kita masuk ke organisasi, sebelum datang ke organisasi, tentu sebenarnya kita di Sulawesi Selatan yang banyak itu sebenarnya banyak ibu-ibu yang tidak punya ekspresi. Padahal ekspresi itu sangat penting di dalam interaksi sosial kita. Tapi ada juga ibu-ibu hanya natap saja kalau ngomong. Ya, bagaimana Ibu? Ya, natap aja, karena itulah kebiasaan, itulah yang dia didapatkan dalam lingkungannya. Kemudian kita mendapatkan bagaimana peningkatan karakter kita itu adalah di sekolah. Ya. Jadi ada 5 macam langkah-langkah untuk bagaimana pembentukan karakter kita sendiri. Nah, biasa yang terjadi kalau saya bisa bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bisa menuliskan kekurangannya 5 saja Bu, atau 3 kekurangan dan kelebihannya? Bagaimana? Kekurangan saja Bu, cukup 3 saja. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, kekurangannya saja Bu. Ya, silakan.
Saya itu orangnya baperan Bu, jadi mudah merasa. Nah, terus cepat kalau ada apa ya, kata orang cemburu ya mungkin ya Bu ya. Nah, kurang lebih cemburu, terus sedikit agak suka naik marah gitu. Emosional. Bukan emosional, panik gitu. Oh, panik kan. terus apa ya Bu ya. Oke. Nah, maaf dengan Ibu siapa? Ibu Ramlah. Ibu Jana Bu. Ibu Jana. Maaf. Ibu Jana sering WA Iya. Ya, jadi sidik jarinya itu loh. Jadi ini adalah genetik, karakter genetik yang kita bawa dari kedua orang tua kita. Nah, ciri-cirinya itu adalah yang pertama mudi. Ya. Jadi Ibu Jana ini kalau misalnya dia lagi senang, kemudian kita support, apapun selesai. Ya, tapi Ibu Jana pada saat kita tegur di depan umum langsung hilang semua konsentrasi. Bagaimana Ibu Jana? Cocok banget Iya. Bu itu. Jadi seperti itu. Iya. Ya, jadi ada juga Ibu yang punya karakter itu yang Ibu Jana look, contohnya ya, for example like this ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya wolf dan ada namanya arch. Kadang ibu punya anak, misalnya disuruh gambar square, kemudian dia gambar square, dia taruh di bawahnya itu ada ekor. Kadang ibunya atau gurunya, ini anak tidak mau dengar, padahal tidak. Itu anak sangat kreatif, tentu susah untuk berinteraksi dengan yang lain. Yang adanya adalah malu, diminta ke depan, aduh jangan saya, biar ini aja. Tidak seperti itu Ibu. Jadi bagaimana kita memanage diri kita, itulah yang pertama. Tolong ibu-ibu balik ke rumah assessment apa kekurangan dan kelebihan yang ibu miliki. Kalau ibu-ibu sudah tahu kekurangan dan kelebihan yang ibu miliki, insya Allah apa yang disampaikan oleh ibu ketua tadi, insya Allah itu akan ibu bisa lakoni. Karena sudah ada tujuan. Ya, jadi tujuan saya masuk Dharma Wanita apa ya? Oh, saya ingin menjadi perempuan yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian saya ingin menjadi istri yang dapat dihormati oleh orang-orang lain, menjadi istri yang setia. Itulah potensi ibu yang ibu bisa, skill itu ibu bisa optimalkan. Tetapi yang negatif itu ya ibu harus minimaliskan. Nah, di dalam berorganisasi ibu, ketika kita mengetahui peluang ini, bagaimana peluang saya di dalam organisasi ini? Oh, saya harus bagaimana peluang saya mungkin dalam bisnis atau di dalam membagi membagi pengetahuan yang ibu miliki. Kemudian di dalam kita berorganisasi tentu ada bagian-bagiannya, ada bidang-bidangnya. Nah, kadang ada manusia selalu cari muka kepada atasannya, ya. Kadang ada juga manusia yang selalu mencari kesalahan orang lain atau mengakui ciptaan orang lain, karya orang lain. Bu, saya loh Bu yang bikin ini. Kemudian beliau misalnya sangat selektif, loh kok ini salah ya, kenapa seperti, oh yang mana, oh itu bukan saya Bu. Itu ada tapi enggak di sini loh Bu ya, di luar sono ya, di luar sono. Nah, hal-hal yang begini inilah kelemahan kita Bu. Kelemahan bahwa kita ini egois, tidak mau dikalah, kemudian tidak mau mengakui kelebihan orang lain di sekitar. Kenapa? Banyaklah pikiran yang datang pada dirinya bahwa siapa tahu saya di atas ditertawakan, siapa tahu saya salah, siapa akhirnya tidak bisa down. Nah, inilah kita di dalam organisasi, beberapa jumlah orang di dalamnya, beberapa individu yang mempunyai berbagai macam karakter. Sehingga ketika kita mengenali karakter
diri kita, karakter individu yang ada di sekitar kita, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Etika dalam organisasi, yang pertama harus kita ketahui dulu sebelum kita masuk, apa kekurangan yang kita miliki dan apa kelebihan yang kita miliki. Apa yang kita ingin lakukan, Ibu, untuk bagaimana supaya kita seorang istri tidak dosa sama suami, ada telepon. Pak, Bapak mau pulang makan atau pagi? Malam, Pak, besok mau makan apa? Komunikasi, Bu. Jadi komunikasi efektif itu sangat penting. Saya, Bu, sibuk sekali dari dulu sampai sekarang, tapi saya ada komitmen dalam keluarga saya dan ada namanya waktu khusus untuk keluarga. Jadi seperti itu, Ibu. Insya Allah semakin kita berbakti, semakin kenapa saya mengatakan kita berbakti dengan tulus, insya Allah anak kita juga ada yang akan bantu pada saat dia butuh bantuan. Kemudian satu, jangan pernah cerita tentang rumah tangga orang lain. Dan jangan pernah cerita rumah tangga ibu kepada orang lain, cukup sama Allah.